Tentunya tidak demikian. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak mengagungkan asma Allah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir serta banyak-banyak bersyukur kepadanya. Selanjutnya, kita di bulan Syawal ini dianjurkan berpuasa sunnah 6 hari. Kemudian diikuti puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan tahun Hijriah dan puasa-puasa sunnah lainnya. Rangkaian perintah Allah dan anjuran berpuasa sunnah tersebut adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita dan tetap menjaga kesucian dan ketakwaan yang sudah kita raih selama bulan Ramadan untuk menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dan kaum muslimin pada umumnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah pelaksanaan salah satu perintah Allah yang merupakan bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Maka penting harus kita ketahui dan pahami bahwa perintah Allah yang terdapat dalam rukun Islam adalah merupakan satu rangkaian kewajiban yang masing-masing wajib kita kerjakan dan amalkan. Jadi tidak dibenarkan secara syariat jika kita hanya mengerjakan sebagian perintah Allah dan meninggalkan sebagian yang lain. Contohnya, kita bersemangat dan bersusah payah mengerjakan puasa Ramadan karena pahalanya yang banyak, imbalan surga dan ampunan Allah, serta ibadahnya hanya setahun sekali. Namun kita enggan mengerjakan sholat wajib 5 waktu, ataupun sebaliknya, hanya melaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak pernah berpuasa Ramadan. Ini adalah sebuah pemahaman dan amalan yang keliru dan tidak benar yang harus diluruskan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kewajiban utama seorang muslim adalah mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan sholat wajib sebanyak 5 kali sehari semalam. Hukum mengerjakan sholat bagi seorang muslim adalah wajib dan haram serta berdosa seseorang yang meninggalkannya. Sholat sendiri merupakan tiang agama dan merupakan salah satu ibadah paling utama. Bahkan perkara yang pertama kali dipertanyakan di akhirat nanti adalah tentang bagaimana sholat kita semasa di dunia. Jika sholat kita bagus, maka amalan lainnya ikut menjadi bagus. Begitu pula sebaliknya, jika sholat kita jelek, maka jeleklah semua amal perbuatan kita lainnya. Maka dari itu kita diwajibkan menjaga dan memelihara sholat kita semasa hidup agar kita selamat dunia dan akhirat. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Ra'su amri islamu wa amudu sholat." Yang artinya, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2606.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Marilah kita manfaatkan sisa umur kita yang masih ada untuk bertaubat dan segera menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu sebelum masuk Ramadan dan Idul Fitri, ataupun belum sempat bertaubat sehingga tidak mendapatkan keutamaan Ramadan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Memang di saat seorang hamba memiliki niat dan keinginan untuk bertaubat dengan melaksanakan ketaatan dan amal-amal ibadah tidaklah mudah, dan bukan tidak ada golongan yang merintangi dan menghalangi dari niat dan tujuannya. Syaitan tidak akan rela membiarkan seseorang beramal dengan mudah. Bahkan syaitan akan selalu berusaha keras untuk menggagalkan hamba-hamba Allah dari tujuannya untuk taat dan bertaubat. Ada kalanya godaan atau halangan itu timbul dari dirinya pribadi, seperti rasa malu ataupun rasa minder ketika awal ingin bertaubat dan rajin beribadah. Kadang timbul perasaan malu dan takut dicela dan diolok-olok orang lain, sehingga perasaan seperti ini yang dapat menjadi penghalang. Dan ketahuilah bahwa was-was seperti ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh sebab itu, jika kita sudah berniat untuk bertaubat dan berbuat baik, menjadi hamba yang taat, kita harus bertekad mengistiqomahkan dan menguatkan hati serta mengabaikan segala celaan dan omongan orang lain yang dapat menggagalkan cita-cita kita dalam menapaki jalan taubat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan dan mengistiqomahkan hati kita dan menjadikan kita hamba yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.